Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Hari ini cuacanya lagi bagus, jadi gua bikin coba di luar ya kali ini. Langsung aja gua mau news update terkait berita-berita Manchester United ya. Seperti biasa, ada beberapa rumor yang gua sampaikan, gosip juga atau mungkin juga beberapa berita. Tapi gua serahkan kembali ke teman-teman di rumah ya untuk memilih mana kira-kira berita yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Oke, langsung aja. Ini gua dapat dari akun resminya Manchester United ya. Juan Mata meninggalkan Manchester United setelah cukup lama juga, mungkin 8 tahun dia ya. Dia datang tuh di zamannya David Moyes. Akhirnya selesai. Gua suka Juan Mata ini, pemain yang memberikan 110% permainan di atas lapangan untuk Manchester United ya. Tentu saja ada beberapa trofi yang dipersembahkan dari zamannya Louis van Gaal, Jose Mourinho. Sayang sekali Manchester United tidak melanjutkan kerjasamanya dengan Juan Mata. Paling tidak sebagai pelatih. Tadinya gue sempat berpikir seperti itu ya. Tapi Juan Mata ini kan berpendapat kalau dia masih bisa bermain sebagai pemain sepak bola profesional, tidak mau pensiun dulu. Dikabarkan destinasi selanjutnya ini akan kembali ke La Liga ya. Kita lihat saja. Selain Juan Mata, Paul Pogba dan juga Jesse Lingard, dua pemain yang gua nggak tahu mau komentar bagaimana ya, tapi yang jelas dua sohib katakanlah demikian ini selesai di Manchester United. Dua pemain yang berasal dari akademi Manchester United selesai kontraknya, tidak diperpanjang. Paul Pogba seperti yang gua perkirakan ya kan, sebelumnya beberapa bulan yang lalu gua perkirakan kalau dia akan meninggalkan Manchester United secara gratisan. Akhirnya terjadi betul, kabarnya Juventus semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan dari Paul Pogba. Tentu saja berita yang akan diangkat ya, Paul Pogba didatangkan dengan 100 juta lebih, tapi cabut dengan status free transfer. Menurut gua bagaimana? Apakah rugi Manchester United? Gua pikir ya tidak ya, artinya ya selama berapa tahun memang dia sudah, kalau dari sisi keuangan ya tentu saja kan branding yang dibangun oleh Paul Pogba, merchandising ya kaitannya, tentu saja itu kan ada revenue masuk ke Manchester United, kaitannya dengan Adidas dan lain-lain itu kan juga kalau dari sisi bisnis ya ada perhitungannya tersendiri. Cuman kalau dari sisi kontribusi ke permainan ya inilah Paul Pogba selama berapa tahun di Manchester United ini penampilannya tidak konsisten, tidak sebaik kalau di tim nasional Perancis ya. Kontribusinya di dalam maupun di luar lapangan berganti-ganti manajer, perannya pun juga berganti-ganti Paul Pogba. Kalau gua pikir ini lebih ke attitude, lebih ke mental, lebih ke psikologis, bukan teknis ya. Karena sebagai pemain menurut gua ya dia pemain bagus, cuman attitude saja sih ini menurut gua yang ya kenapa pada saat itu Sir Alex melepas Paul Pogba ya, walaupun dengan status talenta katakanlah demikian pada saat masih muda banget, dilepas ke Juventus ya menurut gua ada benernya sih ringan amatiran. Pun juga seorang Jesse Lingard yang tentu saja dari musim dingin sebenarnya ingin meninggalkan Manchester United, tapi ditahan oleh Ralf Rangnick karena dangkalnya kedalaman skuad ya Manchester United, karena ya satu dan lain hal termasuk kasusnya Mason Greenwood dan lain-lain. Kali ini betul dilepas free transfer. Kemana dia? Kabarnya West Ham United seperti biasa berminat. Peminjaman tahun lalu ke West Ham cukup bagus walaupun tidak bisa diulangi ya penampilannya di Manchester United sebagus pada saat dia bermain di West Ham. Ya akhirnya mereka berdua ini selesai di Manchester United. Selain itu juga Edinson Cavani cabut. Wah ini banyak banget. Mungkin akan gue bikin abis ini langsung ya video tentang pemain-pemain yang cabut ini ya. Edinson Cavani juga cabut. Lee Grant sebelumnya juga sudah mengumumkan pensiun ya kan dari dunia sepak bola. Jadi cukup banyak sih sebenarnya perubahan di Manchester United ya so far sejauh ini. Kabar tentang Frenkie de Jong nih, Xavi dikabarkan oleh On The TV3 Karpertas FCB, gua kutip dari United Report kalau sudah berbicara dengan Frenkie de Jong dan menjelaskan kemungkinan dia akan cabut ya. Artinya Frenkie de Jong bisa jadi cabut dari Barcelona karena kondisi ekonomi. Dia juga menjelaskan kalau board dari Barcelona dikabarkan tidak begitu happy dengan penampilan dari Frenkie de Jong ya. Menurut gue sih ini bagaimanapun juga sisi ekonomi dari klub itu yang harus diselamatkan dulu dari Barcelona. Jadi kalau seandainya seperti gue katakan sih penawaran itu cocok ya, maka kemungkinan besar Frenkie de Jong akan bisa cabut dari Barcelona.
Apakah dia nanti tampil setengah-setengah atau tidak di klub barunya, dimanapun itu ya, bisa jadi di Manchester United maupun di tim lain. Menurut gue sih Frenkie de Jong pemain profesional ya, tidak neko-neko, nggak ada kasus di luar lapangan menurut gue yang memberatkan. Jadi menurut gue sih dia tetap akan tampil dengan kondisi terbaik sebisa mungkin, artinya menjadi pemain profesional yang seutuhnya. Jurriën Timber, kabar dari United Report ini juga dikutip ya dari Mike Verwij kalau tidak salah, mengabarkan kalau Ajax ini pede, kurang lebih demikian, untuk bisa menahan Jurriën Timber karena bisa memberikan jaminan ya frekuensi bermain yang cukup sering dalam rangka untuk memberikan peluang Jurriën Timber masuk ke skuad Piala Dunia tim nasional Belanda. Ya, ini juga sesuatu yang harus diberikan di Manchester United seandainya kalau memang Manchester United mengambil Jurriën Timber. Dia ingin tampil di Piala Dunia, pemain muda harus secara development harus diberikan menit bermain yang cukup banyak, kalau tidak ya sama aja. Dan menurut gua wajar, ini salah satu yang diminta oleh Jurriën Timber, yang diidamkan oleh Jurriën Timber, menit bermain yang semakin banyak. Apakah Erik ten Hag bisa memberikan jaminan itu kalau Jurriën Timber ke Manchester United? Menarik untuk dinantikan. Di sisi lain Fabrizio Romano juga mengabarkan kalau Manchester United ini menantikan proposal untuk seorang Aaron Wan-Bissaka. Wah, menarik ya. Apakah akan cabut status pinjaman lalu permanen? Apakah langsung permanen? Dikabarkan baru ada satu klub yang berminat, yaitu adalah Crystal Palace. Belum ada berita lagi sih, setahu gue ya, dengan amatiran yang berminat Aaron Wan-Bissaka, yang dari zamannya Ralf Rangnick tidak lagi dipercaya oleh Ralf Rangnick ya. Kabar lainnya dari Dennis Johnson, ini mantan pemain dari Ajax. Ini memberikan pendapat soal masalah Erik ten Hag. Dia memiliki pendapat tentang Erik ten Hag ya. Dikatakan kalau Erik ten Hag ini ingin bermain dengan ya caranya dia ya, sangat direct dan juga fair. Artinya dia kalau berbicara itu cenderung orangnya itu bukan tegas ya, tegas bahasanya, bukan keras tapi tegas, langsung to the point. Dia berpikir juga akan bagus di Manchester United ya, sosok Erik ten Hag ini, karena dia punya prinsip dan ya orang yang berkarakter, dan dia ingin menerapkan permainan sepak bola yang enak untuk ditonton, dan menurut dia itu merupakan sesuatu yang bagus bagi Manchester United. Tentu saja dia punya otoritas yang cukup besar di Ajax, dan dia berpikir kalau Erik ten Hag ini akan bisa bekerja sama dengan baik ya dengan para pemainnya, kalau pemainnya bisa mempercayai Erik ten Hag. Lalu dia mengatakan juga dia berpikir kalau mereka tim Manchester United akan bisa bermain dengan baik kalau sekali lagi skuadnya mempercayai Erik ten Hag. Agak belibet ya. Dan kalau itu yang terjadi, dia juga percaya ya, Dennis Johnson ini, kalau Erik ten Hag bisa membawa Manchester United ini kembali ke papan atas. Ya, kuncinya sih memang bagaimana Erik ten Hag bisa paling tidak menguasai dulu dressing room, membangun hubungan yang baik dengan para pemainnya. Hubungan yang baik itu bukan berarti harus lembek, harus soft ya, tapi bagaimana bisa mengajak, membawa pemainnya untuk sama-sama menuju ke arah yang diinginkan oleh Erik ten Hag, baik itu gaya permainan maupun sikap dan juga karakter. Kalau ini yang terjadi, maka selanjutnya taktik, strategi sepak bola menyerang yang diinginkan oleh Erik ten Hag akan bisa diimplementasikan dengan maksimal. Ya ini gua ambil dari AFC Ajax, ini The European Lad ya akunnya, diambil dari Telegraph. Ini kurang lebih wawancara Jurriën Timber. Kalau ya ada pertanda sih sebenarnya Jurriën Timber ini, kalau gue rangkum ya, kurang lebih dia ini juga tidak menutup kemungkinan untuk stay di Ajax, karena dia juga melihat Ajax ini memberikan kesempatan dia untuk lebih berkembang lagi sebagai pemain, dan dia juga melihat Ajax ini sebagai klub besar dan Ajax bermain di UEFA Champions League. Jadi menurut gue ini merupakan bargaining power dari seorang Jurriën Timber maupun Ajax Amsterdam dalam rangka untuk mempertahankan Jurriën Timber. Kalau memang betul Manchester United ini berminat dengan seorang Jurriën Timber, maka ya ini akan jadi salah satu tantangan untuk bisa mendatangkan Jurriën Timber. Lalu kabar lainnya adalah Andreas Pereira dikabarkan ingin bermain di tim utama Manchester United ya. Dikabarkan kalau Erik ten Hag ini juga ingin memberikan kesempatan bagi seorang Andreas Pereira. Ya menurut gue sih
berat ya. Andreas Pereira kalau memang bagus, dia tidak akan dipinjamkan selama itu di Flamengo. Gitu aja sih menurut gue ringan amatiran. Tapi apakah dia bisa bermain? Menurut gue sih berat sih kalau menurut gue ya, ringan amatiran Andreas Pereira ini. Bagaimana menurut teman-teman? Bisa drop di kolom komen. Dari United Journal ini ada kabar kalau Barcelona ingin 70 juta dari seorang Frenkie de Jong, sementara Manchester United menawar 55 sampai 60. Kita lihat ya harga tengahnya gimana nih nanti. Dan kabar terakhir ini dari Fabrizio Romano, Eric Bailly dan Axel Tuanzebe dikabarkan akan dilepas oleh Manchester United menanti proposal seperti biasa. Sementara Diogo Dalot ini dikabarkan akan stay di Manchester United. Diogo Dalot kalau memang stay di Manchester United, gua harapkan Erik ten Hag bisa meningkatkan lagi kapasitas Diogo Dalot dalam hal bertahan. Karena menurut gua bertahannya nggak banget ya seorang Diogo Dalot. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.